Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, pada bulan ini saya akan melakukan sharing session, yaitu periode Maret 2024 mengenai set skill. Buku yang saya baca kali ini berjudul Sistem Pengendalian Mutu oleh Dr. Sirudi Prihantoro, MPD. Bukunya seperti ini. Yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian dari pengendalian mutu. Menurut Crosby, mutu berarti kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan. Persyaratan pun perlu dispesifikasikan secara jelas sehingga semua orang tahu apa yang diharapkannya. Di sini juga dijelaskan, menurut Ahyari, secara umum mutu atau kualitas adalah jumlah dari sifat-sifat produk seperti daya tahan, kenyamanan, pemakaian, dan daya guna, dan lain sebagainya. Mutu kualitas selalu diidentifikasikan dan dihubungkan dengan kegunaan khusus seperti panjang, lebar, warna, berat, karakter, dan produk lainnya. Selanjutnya, ada juga yang namanya siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Action, and Cycle. Jadi, menurut Raffioto, proses pengendalian mutu adalah memutarkan siklus PDCA, yaitu melakukan perencanaan, pengerjaan atau proses, pengecekan, dan juga evaluasi dan aksi perbaikan terhadap masalah yang berkaitan dengan kualitas. Yang pertama, P yaitu plan, maksudnya adalah merencanakan perubahan untuk perbaikan. Kemudian D atau Do-nya yaitu melakukan perubahan untuk perbaikan yang direncanakan. Kemudian yang C-nya adalah menguji efek dari perubahan tersebut. Untuk A-nya yaitu melaksanakan perubahan yang sudah disetujui. Seperti itu. Siklus PDCA merupakan penerapan dari konsep pengendalian mutu dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Maka pengendalian mutu harus dilakukan dengan maksimal pula. Caranya dengan menerapkan asas-asas pengendalian mutu maksimal. Langkah-langkah mengenai PDCA itu, yang pertama, tahap plannya atau tahap perencanaan. Yang pertama adalah harus ditentukan proses mana yang perlu diperbaikin, yaitu proses yang berkaitan erat dengan misi organisasi dan tuntunan pelanggan. Yang kedua, menentukan perbaikan apa yang akan dilakukan terhadap proses yang dipilih. Yang ketiga, menentukan data dan informasi yang diperlukan untuk memilih proses paling relevan dengan perusahaan. Kemudian untuk tahap Do-nya yaitu mengumpulkan informasi dasar tentang jalannya proses yang sedang berlangsung. Dan selanjutnya tahap pemeriksaannya itu atau ceknya menafsirkan perubahan dengan menyusun data yang sudah terkumpul dalam grafik. Nah, di sana tahap pengecekannya. Ketika sudah semuanya dilaksanakan mulai dari plan, do, dan juga ceknya, lalu kita juga melakukan actionnya. Jadi action itu adalah tahap tindakan di mana kita memutuskan perubahan mana yang akan kita rubah dan yang akan diimplementasikannya seperti apa. Dan selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi. Setelah kita melakukan perubahan dan mengimplementasikan apa yang akan kita lakukan, kita melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Kualitas produk harus selalu diperhatikan karena hal ini berperan penting dalam penjualan produk. Kebanyakan banyak para pengusaha lebih menginginkan untung yang besar dengan modal yang sedikit-dikitnya tanpa memperhatikan kualitas, sehingga perusahaan yang mereka bangun itu biasanya tidak bertahan lama dikarenakan kebanyakan konsumen melihat kualitas produknya menurun atau misalnya kurang baik. Tentu saja hal ini juga menjadi sebuah permasalahan yang harus diatasi oleh pengusaha-pengusaha yang mencoba untuk mendirikan sebuah usaha atau perusahaan. Suatu perusahaan atau pengusaha pasti selalu menerapkan prinsip ekonomi, yaitu dengan modal sekecil-kecilnya dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun bukan hanya hal tersebut yang memang harus diperhatikan, melainkan seorang pengusaha juga harus memperhatikan kepuasan konsumen dari suatu produk yang dikonsumsi. Oleh karena itu, kualitas suatu produk yang dipasarkan harus memiliki kualitas yang baik agar produk tersebut dapat bersaing di pasaran. Beberapa faktor yang menyebabkan kerugian pada perusahaan diantaranya adalah mahalnya biaya produksi yang berakibat juga mahalnya harga produk yang akan didistribusikan, sehingga mungkin saja pelanggan atau customer melihat kenapa barang yang akan mereka beli itu mahal.
Kemudian langkanya bahan baku utama yang mengakibatkan pengusaha harus mengganti dengan bahan baku yang lain. Nah, di sisi ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan kualitas yang berbeda, sehingga pelanggan, apalagi pelanggan yang memang dia udah sering beli di perusahaan tersebut, akan merasakan ada suatu perbedaan dari yang tadinya produknya seperti ini menjadi seperti ini. Itu terjadi karena langkanya bahan baku yang ada sehingga harus mengganti ke bahan baku yang lain. Kemudian juga kerusakan produk akibat faktor-faktor yang tidak terduga. Misalnya contohnya seperti faktor alam, entah itu banjir atau misalnya lain sebagainya. Kemudian juga kualitas mutu yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa yang menjadi sebuah kerugian perusahaan adalah karena kualitas mutu yang memang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen. Makanya mengapa kualitas mutu menjadi sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Lalu selanjutnya juga mengenai keterbatasan alat yang dapat membantu pengusaha untuk bekerja lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya di sini kita belajar mengenai karakteristik mutu. Jadi produk yang di sini itu ada beberapa yang dimaksudkan. Yang pertama adalah produk ini berarti barang dan jasa. Jadi secara nyata barang berbeda dari produk ya. Walau terkadang dalam suatu produk, jasa dan barang sangat sulit dilepaskan. Jelasnya barang dan jasa itu bisa dibedakan ya. Jadi barang itu bersifat fisik sehingga barang itu dapat dilihat, disentuh ataupun dipegang dan dapat pula disimpan ataupun dipindahkan. Barang ada yang bisa tahan lama seperti televisi, lemari es atau mobil. Ada juga barang yang habis dalam waktu beberapa pemakaian seperti makanan dan minuman. Lalu selanjutnya mengenai karakteristik mutu jasa ya. Jasa itu merupakan sebuah aktivitas atau manfaat dan kepuasan yang ditawarkan oleh si penjual. Contohnya mungkin di sini seperti hotel, kemudian tempat wisata dan juga tempat rekreasi. Jadi jasa perbankan, bengkel dan lain sebagainya juga itu termasuk ke dalam karakteristik mutu produk jasa. Jasa pada umumnya dijual dahulu kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan seperti jasa pengacara, jasa konsultasi. Jadi jasa itu merupakan komoditas tidak tahan lama. Jasa akan hilang begitu saja karena tidak dapat disimpan atau dipergunakan dan dia juga tidak berbentuk fisik. Keuntungan mutu, kalau misalnya pada saat ini banyak perusahaan yang menganggap bahwa mencapai produk yang bermutu adalah pemborosan semata karena memerlukan produksi produk yang bermutu juga tentunya dan akan meningkatkan biaya produksi. Namun dapat dibuktikan bahwa membuat produk yang bermutu akan mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi perusahaan. Ada dua keuntungan yang akan didapat, antara lain market gain dan juga cost saving. Nah, keuntungan dari market gain itu atau peningkatan dasar dapat dijelaskan sebagai berikut yang akan saya jelaskan. Yang pertama, terjadinya peningkatan performasi, feature dan juga reliability. Misalnya pada perusahaan sepatu yang bahan dasarnya adalah kulit asli, produk yang memiliki mutu tahan lama dan kuat itu akan lebih meningkatkan reputasi produk itu sendiri gitu. Contohnya dengan orang yang menjual sepatu dari bahan kulit sintetis dengan yang kulit asli tentu saja akan lebih mahal dan lebih berkualitas sepatu yang dipakai atau dibuat oleh kulit asli seperti itu. Selanjutnya mengenai kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan usaha yang dilakukan oleh sebuah perusahaan agar produk yang dipasarkan dapat memuaskan berbagai kebutuhan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan tolak ukur seberapa baik perusahaan tersebut dapat melaksanakan bisnis. Nah, selain hal itu juga ada peringkat dari pelanggan merupakan umpan balik yang menguntungkan dari perusahaan. Jadi memang banyak di antara kita salah mengartikan mengenai kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada di buku ini tentu saja dijelaskan ada 4 metode yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Yang pertama, kita bisa menggunakan sistem keluh dan saran. Sebuah perusahaan yang berfokus pada pelanggan akan mempermudah pelanggannya untuk memberikan saran dan keluhan dan tentang apa yang dibutuhkan oleh si pelanggan tersebut. Lalu selanjutnya juga ada survei kepuasan pelanggan.
Sebuah peneliti bahkan menunjukkan bahwa bila para pelanggan tidak puas dengan suatu produk, kebanyakan dari mereka tidak akan mengeluh. Mereka tidak akan mengeluh, tapi yang mereka lakukan adalah mereka akan membeli produk tersebut di toko lain gitu. Itu yang mungkin berbahaya bagi sebuah perusahaan ketika seorang pelanggan yang mereka udah datangkan itu tidak baik lagi ke mereka, yang otomatis produk kualitas tersebut tidak baik. Nah, makanya untuk mengatasi hal itu, perusahaan yang responsif memperoleh ukuran kepuasan pelanggan secara langsung dengan melakukan survei berkala. Lalu kemudian kita juga bisa menerapkan dengan belanja siluman. Nah, maksud dari belanja siluman ini yaitu suatu perusahaan itu bisa membayar orang-orang untuk bertindak sebagai penjual yang memang potensial. Jadi, si perusahaan itu akan membayar orang untuk membeli di toko mereka dan menemukan hal-hal atau kelemahan-kelemahan yang tidak mereka sadari dari produk yang mereka buat tentunya. Lalu selanjutnya mengenai analisa kehilangan pelanggan, perusahaan juga bisa melakukan analisa terhadap kehilangan pelanggan, menghubungi para pelanggan, terus bertanya kenapa udah nggak beli lagi produk di kita, apa yang salah dengan produk kita dan lain sebagainya. Itu menjadi suatu tolak ukur dalam sebuah kepuasan pelanggan tentunya. Nah, selanjutnya di sini juga dijelaskan bagaimana sih caranya kita agar bisa menjaga kualitas produk yang memang akan kita pasarkan atau distribusikan. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan pengendalian kualitas statistik. Apa sih itu pengendalian kualitas statistik? Yaitu adalah ilmu untuk mempelajari teknik atau metode pengendalian kualitas berdasarkan prinsip atau konsep statistik tentunya. Statistik pengendalian mutu dilakukan untuk memperoleh jaminan kualitas atau QA, quality assurance, dan menjaga konsistensi kualitas yang dilaksanakan dengan control chart. Nah, beberapa keuntungan dari statistik pengendalian mutu diantaranya untuk mempertinggi kualitas dan pengurangan biaya, menjaga kualitas lebih seragam, penggunaan alat produksi lebih efisien dan menggunakan rework dan pembuangan, inspeksi yang lebih baik, memperbaiki hubungan produsen konsumen, spesifikasi lebih baik. Nah, di sini dijelaskan juga mengenai metode yang digunakan untuk pengendalian proses. Di antaranya kita bisa menggunakan lembar pengamatan yaitu check sheet, kemudian ada stratifikasi, run chart, kemudian ada histogram, grafik kendali, control chart, diagram Pareto, diagram sebab akibat atau cause and the effect diagram, and diagram sebab yaitu scatter diagram. Mungkin mengenai sharing session saya sampai di sini. Untuk mempelajari lebih lanjutnya bisa dibaca juga lebih mengenai buku konsep pengendalian mutu ini. Sekian sharing session saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.